kita sekarang balik lagi ke KOC Podcast. Sekarang kita kedatangan guest dari Mystic. Halo Mystic semuanya, apa kabar? Hai. Oke, Baik, ini sekarang kan ini episode keberapa ya? Episode ketiga ya. Ini sekarang kita kedatangan Mystic dari Bandung. Boleh dong perkenalan dulu membernya satu persatu, boleh silakan. Dimulai dari yang paling tua kali ya, boleh. Siapa yang paling tua? Oniaf. Kaaf. Nadia, ya Allah, parah banget. Aku. Boleh. Apa tuh gimana? Oh, Hai. perkenalan aja. Hai, aku Nadia. Halo, Nadia. Boleh selanjutnya. Halo, nama saya Afrida. Halo, Afrida. Lanjut. Halo, aku Denon. Halo, Denon. Siapa? Tiana. Halo, aku Tiana, umur aku 16 tahun. Nah, astagfirullah. Halo, Tiana. Ica. Halo, aku Anissa, aku kelahiran 2004. Wow, mudah sekali. Halo, Hebat Ica. ya. Halo, aku Deria. Halo, Deria. Ini bentar, ini udah semua perkenalan. Ini ada member yang nggak ini ya? Ada yang nggak bisa datang ya? Nggak bisa join ya? Iya, ada beberapa sih. Apa aja tuh? Ada Dewi. Nadia 2. Nadia Nadia, Tianka, Erti. Berarti Dewi, totalnya Sally. ada berapa member sih di kalian? 10 gak sih? 11. Kurang lebih 10 apa 11 lah. 11. Oh, berarti setengahnya nggak datang ya? Setengahnya ya? Oke. Ini buat Mystic nih, pertama kalian terbentuk tuh kayak gimana sih? Boleh dong dijelasin, ceritain. Boleh, Nadia? Pertamanya iseng ya sama Denon ya. Denon. Iya. Awalnya berempat. Hmm. Aku, Denon, Herti, Ririn. Terus kan random cover, jadi si ini masuk gitu. Keluar masuk. Jadi aja yang sekarang. Itu waktu tahun berapa tuh awal kebentuknya? 2014 apa 2015? Lupa deh. 2015. 2015 ya? 2015 berarti udah mau 5 tahun ya? 5 tahun. Udah 5 tahun kayaknya. Udah 5 tahun ya? Di bulan apa sih kalian kebentuknya? 11 Januari. Januari. Anjas. Serius? Serius sih. Ah, serius? Orang kan nonton event Katio Yang mana sih? Lupa. yang di Lucky Square. Lucky Square. Iya, Lucky Square. Boyin Secret. Oh Kalian iya. Oh iya, tahu. Lupa ya, udah lama ya. Terus ini kalian kan apa? Lagi corona gini. Sibuk apa sih dari kalian? Sibuk Ada- berbahan. Atau cuma rebahan doang? Tugas. Aku sibuk rebahan. Satu-satu. Sibuk Siapa dulu? rebahan. Kita, Dari Afrida. yang paling tua. Dari yang paling tua. Nonton drama. Nonton drama. Udah gabut banget sumpah 2 bulan di rumah. IRP. Stres banget. Terus ada yang kuliah gak? Masih sibuk gak tuh? Kuliah. Yang Kuliah kuliah. beres. Ya, kuliah. UAS sudah beres. Jadi kulon ya, kuliah online. Kulon. Kuliah online, UAS juga online. Jadi kuliah online ya. Oke. Ini berarti yang di sini ada yang udah kerja nggak sih? Aku. Oke, Tiana gimana tuh? Jadi WFH nih. Enggak, saya dirumahkan.
Gaji Di saya rumah. guys. Aku dipecat. Tenang. Nih Dodo Aku teuing. dipecat. Teuing. Berarti yang lainnya sibuk itu aja berarti ya, nonton drama, rebahan gitu Iya, ya. Rebahan. Makan, TikTok tidur. kan. Makan tidur, makan tidur. Makan tidur, Jualan. makan tidur. Tiana, makan tidur jualan. Oh, Tiana sambil jualan juga berarti. ya, Boleh jualan. Tiana promosinya? Jual apa sok Tiana? Boleh promosinya di sini. Ini terus dari kalian ini selama kalian ini ikut dance cover nih ya. Suka dukanya apa sih? Dari kalian sendiri ikut dance cover gitu. Ada nggak suka dukanya? Boleh diceritain dong. Sharing ke kita. Duka. Sukanya Apa ya? kalau dapet uang. Apa sih? Sukanya kalau dapet uang. Sukanya kalau dapat uang. Dukanya kalau dapat uang, dukanya kalau kalah. Dukanya kalau kalah. Sama capek. Dukanya kalau kostumnya mahal bayarnya. Terus gak balik modal. Nah, itu gak balik modal. Duka banget. Hati Apaan anjir? Oh, tenang. pernah gitu terbalik modal. Ya, pernah. Dukanya. Astagfirullah. Kapan? Dulu jangan ria. Jangan ria. Tapi ini berarti kalian kalau misalkan bikin kostum gitu ada ini nggak sih di kalian kayak sistem pakai uang kas gitu atau gimana nggak sih? Atau emang pure dari uang pribadi gitu? Uang pribadi. Kita Sama. pribadi. Lebih ke uang. Oh, ke uang pribadi. Jadi emang gak ada sistem uang kas gitu kayak buat keperluan apa, make up, kostum gitu? Atau emang Enggak. masing-masing aja? Tapi pernah Masing-masing aja. Pernah ada. saling berbagi. Dulu Ya sempat pernah ada, cuman kayaknya tidak kondusif. tidak kondusif. Jadi Udahlah nanti aja Jadi- uangnya. Tolong ya jadi uang kasnya. jadi masing-masing lah, meterior lah gitu kasarnya. Liur. Uang kas ini uang aku. Nges. Pusing. Ulah, liur. Terus emang kalian selama si dance cover ini benefitnya selain yang tadi disebutin ya uang ya, itu benefit lainnya apa sih? Dari kalian kegiatan ikut dance Terkenal. cover ini? Pertemanan, persahabatan. Tian. Siapa tadi yang bilang persahabatan? Aku dapat Oh, dari aja jawab pertama. Benar Lebih Ria. Setuju. menambah temen lah. Nambah teman. Apalagi event Menambah gede. teman tapi teman berkurang nggak? Iya deh. Teman, nambah relasi mungkin ya. Ya, itu betul. Teman, nambah relasi. Nambah Ya. kecengan. Ica itu mas. ketemu Iya, pacar dari dance cover. Oh, oke. Oh, Ketemu jodoh ya. Mantap. Jadi cover aja. Oh, ketemu jodoh di sini. Yang lainnya ketemu jodoh nggak? Duluan. Ya, aku juga sempet sih. Oh, sempet ketemu jodoh. Oke. Iya. Denon itu Denon nih hep Denon ngomong ngobrol. telepon ya Denon. Takut sih ketiduran ih. Dan diam-diam baik. Main sama anak komplek makanya jangan diem aja. Diem baik. Terus jadi kalian ya dari awalnya ikut dance cover tuh emang alasannya apa sih, atau karena emang kalian suka K-pop kah, atau emang diajak teman atau gimana? Awalnya tuh gimana? Pasti kan beda-beda nih ceritanya nih. Kalau aku mah ekskul dulu di Oh, dari SMA. ekskul. Oh, dari ekskul SMA. Pakai hot pen tuh di sekolah. Iya. Oh, dari SMA. Tapi itu berarti yang di sekolah itu emang ekskulnya dance K-pop atau dance doang sih sebenarnya? Awalnya K-pop karena ekskul tambahan, terus lama-lama Hmm. karena kan terbuka gitu. Iya. Jadi nggak ada aja kalau sekarang. Tapi jadi Ah, ajakin gitu-gitu mah tetap. Banyak yang tuh lainnya band. gimana tuh? Band nggak? Itu kan satu SMA sama aku. Oh, iya tahu. Nah, yang lainnya gimana? Kalau aku mah dari sok sih. Sok, gantian, tenang.
Atau Tiana dulu aja nggak apa-apa. Oh ya udah. Aku juga sama. Aku mah diajakin temen masih kelas 1 SMP. Apa Cina? Mantap. Latihannya di Bocil bawah. kali. Oh, dari kelas 1 SMP, serius? Iya, sumpah. 15 aku SMP. Wah, Mbak. Serius kelas 1 SMP? Wah. Latihan di balkon Iya. nih. Udah Oh, masih jadi latihan. Ngaco. K-pop Oh, sejati. latihan di balkon kita. K-pop sejati lahir di balkot ya. asli. Kalau yang lainnya gimana tuh? Aku mah hobi aja. Suka aja gitu ngedance, apalagi kan kok nggak ada ngeblank. Oh. Hobi aja gitu, suka gitu ngelihat SNSD kan, aduh tinggi jenjang, Ya. jogetnya pada enak, jadi kepo. Aduh jangan di-shaming dong. Nggak boleh. Jadi Kalau kayak lucu aja. emang karena suka kalau berarti ya? ikutan. Oh, oke. Kalau yang lainnya gimana? Hobi sama. Kalau aku mah dari Facebook taunya. Oh, dari Facebook. Dari Facebook Ih, nggak mau sih. gimana? Gimana? Ceritain kenapa bisa dari Facebook, diceritain coba. Aku tuh kan main RP gitu, terus ada temen RP ini ya ikutan cover dance. Aku kan nggak tahu cover dance itu apa. Terus nyari Si aja Ika di Facebook K-pop cover dance. K-pop cover dance Bandung, terus aku nyari entertainment gitu, temu aja entertainment gitu, terus masuk deh Oh, oke. di balkon Kira- latihannya. Berarti awalnya emang awalnya main dari RP ya berarti ya? Dari RP. Iya. Oh. Kalau dari ya? Denon. Sama kayak Oni Af, suka SNSD. Terus diajakin teman, akhirnya cover I Got a Boy pertama kali. Ingat banget. Ya Di Allah, mudah BTM. Di BTM. covernya. Iya, di ada BTM. logo. BTM-nya kemana? BTM emang tempat latihan selain balkot. Iya, Oh bener. iya, yang di atasnya ya, ya benar-benar. Terus Denon? kalian ini kan tadi ceritanya ini apa? Pernah gonta-ganti member ya? Mm-mm. Itu udah ada apa namanya? Udah berapa kali ganti member sih? Sampai akhirnya jadi yang fix sekarang gitu. Silahkan, Teh Nay. Makanya kesana Ganti-ganti member mah gimana ya? Nggak tahu, udah sering banget. Sering banget, jadi kayak misalkan sama si A, nah si A ini sibuk, nah setelah sibuk ganti keluar. Nanti kalau misalkan kita kayak misalkan mau cover, misalkan Nine Muses kan 9 orang tuh, nah Ya. kita tuh kekurangan tambah nih, kita narik orang lagi gitu terus sih sebenarnya mah, cuman yang benar-benar fix Yang ini ya sekarang. sekarang. Ya. Oh, jadi karena emang kalian sih pada dasarnya kan emang random kan ya, coverin random kan. Jadi emang menyesuaikan aja berarti ya. Iya. Oke. Oh, Jadi Apa? terus Nggak kedengeran. kenapa? Apa? Denon nggak kedengeran tadi ngomong. Kenapa Denon? apa? Ya, betul. Udah gitu dong. Oh. Betul dong. Parah banget. Terus ini selama kalian nih ikut lomba atau kalian perform gitu ya. Ini pernah nggak sih ada event yang buat kalian tuh ya nyebelin gitu? Oh, event ini nggak worth it ya atau gimana? Ada nggak sih? Ada. Ada. Oh, tapi bukan lomba. Kenapa tuh? Yang dasar yang di Dagoti House yang bikin Kenapa? kita pergi, nggak tahu kemana, sampai sekarang nggak dibayar udah. ya oh my Oh, yang ininya hilang ya. Sama kalau lomba yang di yang di mana Itzy. sih? Yang di Jakarta, yang hadiahnya 15 juta. Tapi ya. kan yang menang Ya, itu kenapa? udah optimis banget pokoknya. Wah, kita menang nih, dipuji banget sama juri, terus ya gak menang. Ya, itu Kecewa waktu banget. coverin apa sih yang pakai kostum hitam kan ya kalian ya? Wah, iya. Itu juga pas di satu lomba kan kita itu
dipikir bakal masuk top 3 juga. Iya, soalnya Kirain, kayak penonton juga, ih kalian bagus banget, udah juara. Jadi ekspektasi menang. ya. Udah, Itu udah aja. feedback dari jurinya juga bagus kan perasaan ya? Feedback dari Iya. jurinya. Makanya Bete aja deh. bete. Jadi bikin ngefly gitu terus jatuh lagi. Oh my god. Bikin nge-fly. Ngefly. Bikin nge-fly. Terus ini apa? Ngomongin event nih ya. Ini lanjut ke ini nih. Kayak misalkan itu kan berarti kalau misalkan nyebelin gitu kan tergantung ya itu dari panitianya kah atau misalkan dari keputusan lombanya atau gimana kan. Nah, terus buat kalian ini ada nggak sih di bagian tertentu tuh kalau kalian tuh wah gue bangga nih jadi member Mystic, ada nggak sih perasaan kayak gitu? Ada Aku dong. sih bangga. Ada. Kalau aku mah selalu Aku sih bangga. Soalnya lika-liku Mystic terbentuk dari awal tuh sampai sekarang tuh parah sih. Iya sih, benar. Serius. Terkecuali Nai sama aku yang sama Denon yang dari awal banget. Dari awal ya. Kayak Dari awal kerasa ngerintis ya berarti ya. Ngerintisnya gitu ya. Pure lah pokoknya pure. Musuhan lah aku sama Nai sama member tuh saling pernah selek. Ya, pernah kelas lah ya. Ya. Hingga akhirnya menyatu kembali. Afrida. Kalau yang lainnya gimana? Kalau yang lainnya gimana? Pas lagi misalkan momen apa nih, aduh, gue bangga nih jadi bagian dari Mystic itu pas momen lagi apa sih? Pas lomba. I think pas lomba. Apalagi kalau lomba gede kita suka lebih ke kayak kan lomba gede biasanya di Jakarta ya, kadang suka nyediain beberapa hari, 2 hari lah gitu kalau nggak salah. Ya. Suka kadang lebih apa ya, lebih menyatu, lebih apa ya, Aturannya ada tahu. Karena bareng-bareng gitu. Chemistry lah ya berarti ya, chemistry-nya ya makin terasa gitu ya. Auranya kelihatan banget. Anjay. Aura selalu kupuja. Terus ini apa kalian sempet gak sih kayak ngerasain kayak misalkan lomba nih, terus kalian tuh nggak seret sama jurinya gitu, pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Pernah. Kapan nih aku lupa? Pernah waktu kita coverin Red Velvet sama Nadia. Iya. Yang jam 10 yang malam. di SCL. Oh, iya benar. Juri. Ini soal juri, Onta. Oh iya benar. Itu kenapa tuh jurinya kenapa? Gak tahu tiap juriin sama si itu nggak pernah menang. Padahal apa juga nggak pernah menang. Bukannya kita optimis untuk menang ya, cuman karena kita ngerasa perasaan kita udah maksimal gitu. Ya. Dan biasanya kan kalian juga bisa ketahuan kalau misalkan perform bagus ya dapat feedback dari penonton atau teman-teman yang nonton juga kan biasanya. Kan? Tapi pas tiap dijuriin sama dia gitu maksudnya. Iya. Oh. Itu berarti si jurinya basicnya emang dari dance cover atau dari dance aja? Dance cover. Dari dance cover. Tapi di luar juriin mah temenan kita temenan baik. di luar juriin temenan baik. But sekarang udah nggak aktif sih. Sekarang dia udah nggak aktif di dance cover. Ya Allah, kayaknya ini ngasih clue banget. Jangan. Aduh, jangan julid. Nggak boleh, jangan. Maaf ya, ini mah ini mah bukan mau julid, sumpah demi Allah ini mah. Sering-sering aja. Iya, kita mah have fun membicarakan keluh kesah gitu. Ngerti nggak sih ya? Maaf. Kalau ada apa ya? Kali ya. Tapi itu kan dari sisi misalkan dapat jurinya dari dance cover ya. Tapi kalau misalkan kalian pendapat kalian nih, misalkan lomba dance cover ini
dapat jurinya tuh dari bukan yang circle K-pop gitu. Nggak kenal sama dance cover, itu pandangan kalian kayak gimana sih? Dia turun tangan. Ada suara aku. Ada. Ada. Apa gimana tadi? Ini pandangan kalian nih. Kalau misalkan kalian turun lomba nih, misalkan ke event tertentu. Nah, terus kalian tuh dapat si jurinya tuh bukan dari circle dance cover gitu. Melainkan misalkan Iya, dari MD itu. dari MD atau itu, pandangan kalian kayak gimana sih? Oh, cicing itu. Oh, lainnya kayak nge-lag nih, bentar. Apa? Yang keluar sendiri. Hoream. Pertanyaannya udah ketangkap belum, Berdan? Belum. Tangkep. Aku belum tadi gak kedengeran. Jadi misalkan ya, sekali lagi ya, misalkan kalian turun lomba nih ya, turun lomba. Nah, terus kalian tuh di event itu tuh dapat si jurinya tuh bukan dari anak dance cover gitu. Misalkan dari modern dance atau misalkan dari yang lain, itu pandangan kalian tuh gimana sih? Oh, gimana ya? Tapi kalau kayak misal di luar cover dance dan ngerti, ya Ngerti dance lah. ngerti Ngerti K-pop. dance. Jadi nggak misalnya, ini mah jelek banget nggak ada ngedance-nya. Sedangkan kan kalau K-pop emang ngedance-nya kadang-kadang sedikit lebihnya ke kayak konsep apa gitu. Tapi kalau yang benar-benar di luar K-pop modern terus menilainya dance banget, harus dance banget, kan suka apa sih? Kok jadi juri gitu? Ya, oke. Kalau menurut karena kan kita juga kan dance cover ya, mengcover kan. Iya. Oke. Itu terus yang lainnya ada pendapat lagi nggak? Guys, Punten, tidak. halo. Aku tidak. Nggak mudah gitu ya? ya ini jangan tengah lamun atuh ya. Aku mah kalau nonton bisa lamun jurinya. Gimana? Apa ya? Aku ngomong kan Tiana suaranya kecil, putus-putus. jadi kayak dong. Apa Kenapa? Tiana? Apa Tiana? Allah sih gelut heula. Ica kan lingkungannya anak-anak modern, gimana, Ca? Aku mah kalau misalnya si jurinya itu emang dia skillnya bagus, lebih dari aku, ya nggak apa-apa kalau misalnya dia mau ngejudge gitu. Ngeri. Enggak, kalau misalnya jadi juri berarti posisinya dia di atas aku kan? Iya betul. Kamu juga pernah jadi juri kan? Nggak tahu, Berarti cuma juri-juri kan. Anjay. Itu kalau si skillnya dia lebih bagus dari aku mah aku nggak masalah. Oke. Terus ini nih kan misalkan di dance cover itu kan kita ada kategori nih ya. Ada kategori rookie, hube. Nah, itu tuh kalau kalian sebenarnya setuju nggak sih sama kategori ini? Kategori cover ini? Sekarang. Buat sekarang. Buat sekarang. Setuju nggak sih kalian? Enggak. Kenapa? Nggak apa-apa, emang cerita. Apa sih ngarepnya aku? Ica. Jadi Gimana? sok siapa dulu yang mau ngomong? Ini apa cicing yang ngomong kamu. Gak ngerti aku. Ica ngerti nggak? Enggak. Jadi ini kategori K-pop untuk sekarang. Kategori K-pop. Kategori. Ya misalnya si ini teh hube, misalnya si ini setuju atau enggak gitu. Enggak, kalau lomba teh dikategoriin setuju enggak gitu. Gitu enggak sih maksudnya? Ya, benar-benar kayak gitu. Setuju nggak sama kategori kayak gini? Afrida Ada kategori setuju katanya, kenapa Afrida? Coba. Setuju soalnya. Setuju apa nggak setuju? Tadi nggak setuju. Setuju. Tadi mah setuju bilang. Katanya nggak setuju. Tadi enggak anjir. Apa? Bentar. Aku mana dengerin dulu tuh nih sesurian main. Maaf teh. Gimana? Aku mana nangkepnya sih Kak Tio teh ngomong setuju nggak sama kategori K-pop yang sekarang? Aku bilang nggak setuju. Soalnya
kadang kategori Hube dan Sanbe teh selalu disatuin karena aku ngerasa kalau Ya pertanda. kejenggut ya. Pertanda. Udah aku ada aman. Aman. Udah, aman. Tapi kalau kalau Afrida berarti kalau misalkan ada kategori rookie, Hube, terus kategori Sanbe itu setuju kan? Kalau misalkan ada sekarang tuh dikategorin gitu lombanya? Setuju. Cuma nggak setujunya kalau misalkan Hube sama Sanbe disatuin gitu maksudnya? Iya. Soalnya Hube kebanyakan masih rookie-rookie yang baru naik ke Hube gitu. Terus nanti mereka, nggak jadi ikutan lomba, ada si ini kan Sanbe banget. Katio. Kenapa? Ini layar aku nge-lag sih hanya bangetan. Keluar aja dulu, tadi juga baru keluar coba masuk lagi. Keluar dulu terus masuk lagi. Ngakak. Terus yang lainnya gimana? Yang lainnya setuju nggak kalau misalkan lomba ada kategori kayak gini? Kita mana yang lain? Denan setuju. Kenapa setuju? Setuju nggak setuju sih, tapi kalau kenapa? Putus-putus. Nggak setuju, putus-putus. Iya, putus-putus suaranya. Iya, lagi. Gimana? Kedengeran nggak? Kedengeran. Ya. Ada. Setuju nggak setuju sih? Kalau setujunya mah ya kayak Kaaf. Cuma nggak setujunya teh, jadi teh nggak akan ada peningkatan kalau gitu-gitu terus. Cuma jadi kayak cover dance gitu. Terus gini, nggak ada peningkatan. Skillnya tuh jadi nggak terus itu aja. Oke. Soalnya kebanyakan rookie sekarang mah udah menang, ganti grup, ganti nama, masuk rookie lagi biasanya. Kadang benar. Nanti diprotes kamu rookie kan gitu. Kan ada juga yang udah Sanbe gitu ya, bikin grup baru masuk rookie lagi kan, banyaknya kayak gitu kan. Iya, tapi aku pernah rookie dulu. Kenapa? Terus masuk rookie, aku pernah juga. Juara 1 bang. Ya pernah mengalami ya. Tapi kalau misalkan ya kategori ya, let's say kita hapus lah kategori rookie Hube Sanbe ini, terus semuanya disatuin gitu. Jika misalkan di satu lomba si rookie-nya ya semuanya digabung aja sama Sanbe, nah itu gimana menurut kalian? Kasian. Kalau aku lebih kasihan ke rookie-nya, nanti mereka nggak ada peningkatan juga. Ya nggak sih? Enggak lah. Tapi nggak apa-apa. Nanti Lomba di Jakarta jarang ada kategori, tahu kalau lomba gede, ya nggak sih? Kalau lomba gede sih ya kayak gitu ya. Ya kan? Itu, jadi gini nggak sih, kalian ngerasa nggak sih kalau misalkan ya bilanglah misalkan si Mystic ini masih rookie nih ya, terus kalian ikut lomba gede di Jakarta yang nggak ada kategorinya, itu bakal ngeluarin motivasi dan effort lebih nggak sih? Iya, aku pernah soalnya. Ya. Aku pernah dulu pertama kali debut banget ke Jakarta. Itu nggak ada kategori. Terus jadi kan kelihatan gitu, yang lain mah bagus ya gini. Nah, berarti kita harus gini gitu. Ya, cuman kalau misalkan kita lihat sekarang kan kayak misalkan ada lomba yang nggak ada kategori gitu tuh, malah apa ya disebutnya ya? Nggak ada yang ikut. Dan si Rook itu kayak nggak mau ikutan karena yang juara juga pasti grup ini lagi gitu kan. Jadi soalnya ya kan, soalnya jadi kayak mereka nyarinya menang, bukan nyari. Ya benar ya. Iya nggak sih? Iya benar. Setuju. Mereka carinya menang. Kalau kita kan kayak ke Jakarta juga, biarin lah, udah usaha aja. Pengalaman. Menangnya alhamdulillah, kalau enggak juga ya nggak apa-apa walaupun kesal sedikit. Ya kalau kesal pastilah ya kalau misalkan lomba kayak gitu. Tapi kan jadi kenapa sih kita kalah? Apa sih yang bikin kita kalah? Ya nggak sih gitu. Kalau menang terus diri terus menang terus. Benar. Aku udah ada kan? Ada. Lawa. Nah terus ini nih ngomongin soal dance cover, apalagi grup cewek ya. Ini sebenarnya pertanyaannya lebih ke apa ya? Pertanyaan bahaya enggak sih sebenarnya, cuman mungkin ada beberapa orang yang juga yang belum tahu gitu aja. Jadi apa ya, tantangan terbesar dalam dunia dance cover sebagai cewek itu gimana sih, coverin cewek itu?
ada nggak sih kayak, tuh gue cewek nih, misalkan ya dari bagian apanya kayak atau dari bagian apanya, ada nggak sih tantangan terbesarnya buat kalian? Ada. Deria Aku ngomong angkat. Apa? Ya Kalau dari saya- tua. Kalau misalkan jadi perempuan ya, kadang kalau di dance cover tuh kurang support juga dari penonton, karena penonton pasti lebih liriknya kayak dance cover laki-laki kan. Terus kalau yang perempuan terus kayak ini mah udah biasa. Kalau cowok-cowok tuh pasti baru diteriakin gitu. Gitu. Kalau perempuan kan biasa aja gitu. Itu sih Tat, kalau dari perempuan. Kalau perempuan mah mau diteriakin harus cantik dulu kayaknya. Nah iya, harus visual dulu kali ya. Kasian ya Kak cantik. Astagfirullah. Gak diteriak. Terus yang lainnya gimana? Sama. Setuju. Kalau aku mah sama. Setuju sama Deria. Sama Ica juga sih. Soalnya rata-rata tiap perform tuh kayak, apalagi abis performnya misal ya. Misalnya WTF perform dulu nih. Habis WTF perform, Mistik. Udah Itu kayak kebanting gitu ya. Iya. Padahal apa ya? Cuman kayak ngerasa bentar. penonton kita yang pergi nyari Iya. WTF foto. Gak, itu nggak ada. Iya bener. Tapi kita juga nggak pantang menyerah ya. Kita ya udah kita tampilin do the best. Mungkin bisa jadi perbedaan juga kali ya. Karena kalau misalkan dilihat dari sisi dance cover yang sekarang sama yang dulu ya, yang awal banget. Soalnya kalau misalkan dilihat sekarang tuh rata-rata penonton itu malah jatuhnya si peserta itu sendiri, ngerti nggak sih? Iya. Nah, sedangkan dulu kan waktu kalau dilihat-lihat dance cover dulu tuh kan mau yang performnya grup cewek atau yang performnya grup cowok, dilihat-lihat tuh si supportnya tuh sama gitu. Iya, bener. Kerasa kan ya? Benar. Sampai sebagai suhu lah gitu kasarnya. Anjas. Ngerasain banget perbedaan dari segi penonton, segi apa ya? Soalnya mungkin kalau sekarang penonton nonton terus ngelihat bagus, kayaknya aku juga bisa deh kayak gitu. Jadi ikutan. Jadi ya penonton peserta habis perform nonton itu semuanya. Rata-ratanya begitu ya kalau sekarang ya jadi. Gitu. Anak yang kenal perform tim horenya teh anak-anak juga di paling depan. Wah, jadi ngeblank. Benar. Candi Surakan, woi sia, enggak. Pengalaman lah ya itu. Parah. Kalau sekarang rata-rata penonton yang bukan peserta datang pasti cuma buat nonton grup tertentu gitu. Grup yang lainnya pasti nggak akan ditonton. Kalau penontonnya benar-benar bukan peserta ya. Sisanya kalau penonton tapi peserta juga pasti semua juga ditonton karena juga pengen lihat peserta lainnya gitu sih. Berarti kalau penonton sekarang tuh tergantung gestar, iya nggak sih? Kalau gestarnya bagus, banyak fans, penontonnya juga banyak, makanya gitu sering. Sama tergantung yang ikutan yang Hubesan B-nya. Oh iya, benar. Ini kok pada nge-like ini semuanya? Sumpah, aku enggak. Nge-like gitu? Enggak, aman. Aman. Udah. Aman kan. Ngomongin tadi kan dari segi penonton, dari kategori. Nah, ini kan kalian nih cewek nih ya. Dance cover cewek. Nah, di balik begitu kalian turun dari stage gitu ya. Terus ya kalian ada nggak sih kayak misalkan di sosmed kalian tuh yang apa ya? Ya cowok-cowok modus lah. Nge-DM-in kah atau gimana, itu pasti ada kan ya? Itu ada nggak sih yang apa ya, bukan paling berkesan ya, yang paling inget gitu? Ada nggak tuh? Yang misalkan si modusnya tuh ya nyebelin gitu atau gimana, ada nggak sih? Ada aja. Tapi kalau aku nggak
bukan penonton K-pop, malah yang suka modus-modus. Oh, Itu teh. Oh. Tahu siapa? Tahu dari mana? Anjay. yang lainnya Ada gimana yang waktu lainnya? itu Asli. Renat, Oi. waktu itu pernah yang beres perform di, nah Yang katanya mana? mau di fallback yang gitu. Kamu. Tapi kalau misalnya minta fallback kayak gitu kayaknya banyak banget gitu kan. Enggak banyak banget sumpah enggak. Bercanda. Ada gitu ya, ada. Selalu ya. Ya, maksudnya itu ya masih normal lah ya, maksudnya kayak minta Iya. fallback kayak gitu. Cuman kalau misalkan ada yang modusnya ya apa sih gitu, ada gak sih? Modus gimana Ada. sih? Tah, si Ica malah Karena biasanya kan modus bukan- gitu. Jadi bukan sekedar minta fallback doang, jadi kayak apa ya? Ada. Mepet gitu lah. ada dari dulu, dari zaman aku masih SNSD 2012. Kan suka pakai baju-baju Spill dong kakak. pendek Ya, teh. Jadi kayak awalnya mah dulu gak zaman Instagram apa ya, di Twitter, Facebook, Twitter. di ASFM pernah tiba-tiba Oh, iya, ada nge-ask ke aku, udelnya kak kayak pernah, apa sih yang bagus Iya, itu iya. dari udel, biasa aja kan kalau aku ini mah Ya. apa ngomenin Eh, udel jadi kayak freak ya. kemarin ada di IG juga tiba-tiba DM si orang yang sama, kalau kata aku soalnya kata-katanya sama banget, gini perutnya sih, jadi Ya. itu kalau mau post foto apa, jadi kalau luasaan itu. Oke, yang lainnya gimana? Ada Kayaknya yang enggak. nyebelin? Enggak, soalnya aku mah nggak pernah ngegubris. Sumpah, aku mah nggak pernah ngegubris. Aku juga pernah ngegubris ya. Cuman itu cowok itu selalu ada tiba-tiba. Aneh. Fans sejati Tehna itu. Aneh siun. Aneh. Apa Tian? Kenapa? Apa Tiana? Tehna kan jomblo cus weh. Bener. Tolong, jomblo juga pilih-pilih. Enggak kuat. Dia enggak ganteng. Kamu menikah banget wae, Ica mending jangan dikasih tahu kalau kamu teh fuck girl, jangan. Enggak, bukan gitu kan, makanya pilih-pilih. Emang gak ganteng gitu maksudnya teh, astagfirullah. Ya astagfirullah Ica Apaan sih? Tapi itu kalau misalkan ada yang ngechat gitu ya pasti nyebelin lah ya, maksudnya nggak akan mungkin digubris juga gitu kan. Iya. Cuma kalau misalkan yang kayak minta fallback atau yang kayak minta foto bareng ya itu mah normal lah ya, itu masih batas normal gitu. Nah terus ini dari kalian ini selama ikutan dance cover nih dari grup Mistik ini, pencapaian terbesar kalian tuh di mana sih? Boleh dong share ke kita. Oransi. Oransi. Itu gimana tuh? Ceritain dong, itu Oransi perjuangannya kayak gimana tuh? Aku nggak ikutan ya, mohon maaf, live group. Aku juga enggak kok, Ania. Nggak ikutan. Bercanda saya. Cuman berdua Bercanda. ikutan. Oh, serius gak ikutan emang? Enggak. Iya, cuma di sini sisa aku sama Tiana yang ikutan Oransi. Yang Oransi. Oh. Gimana Tiana? Sok ceritain. Apa? Oransi perjuangannya gimana? Pokoknya mah itu. Hopeless ya sebenarnya mah ya? Hopeless sebenarnya mah awalnya. Kayaknya hoki deh. Itu kan itu ada dari grup dari luar juga kan ya kalau nggak salah ya? Banget. Banyak kan ya? Devalen ya ada ya. Aisyah juga ada. Ada. Cuma kan yang dicarinya cewek. Cewek cantik. Mantap. Ya, yang memikat lah ya, Mal. Itu si benefit dari Oransi itu apa sih? Mungkin kan beberapa orang ada yang masih belum tahu nih, boleh diceritain dong. Terus tenang.
dapat uang pasti gede anjay. Jadi brand ambassador iklan, walaupun iklannya nggak tayang ya, iklannya nggak tayang. Kenapa nggak tayang? Kenapa nggak tayang? Aku juga nggak tahu. Nah, itu tuh nggak tayang gara-gara kan yang bikin lomba sama iklannya tuh si distributor yang awal. Nah, pas iklannya mau tayang, distributornya tuh ganti, terus dipertimbangkan iklannya mau tetap ini apa enggak. Terus katanya ganti aja bikin acara baru yang Orange Girl apalah itu. Oh, iya. Itu kan lebih hadiahnya, terus karantina segala macam. Jadi yang penting hadiahnya udah dapet kan? Nah, iya sih. Hadiahnya udah dapat, terus pengalaman kayak bikin iklan kan udah pernah ya. Oh, iya, benar. Tapi ini kalau bisa disebut ya di dance cover ya kalian ya yang maksudnya yang berkesempatan buat bikin iklan suatu brand gitu ya. Ya dong. Dari seluruh Indonesia. Tepuk tangan dong, itu maksudnya keren loh, maksudnya grup-grup lain belum tentu bisa kayak gitu juga kan. Itu maksudnya ya pencapaian tertinggi kalian ya effort dengan effort kalian yang luar biasa juga ya pasti ya bikin bangga lah yang ada di kita dan orang yang di belakang yang kan. Itu pas tahun berapa sih? 2018. 2018. Maret tanggal 31. Wow. Mantap. Gue masih ingat gitu. Kok Kak yang inget sih? Ya kan aku aja kayak oh, membekas. Parah. Bercanda manis. Bercanda manis. Ada non live tuh. Iya, nggak apa-apa. Signal bonde kayaknya. Anjay. Signal bonde. Signal bonde. Ih, baru sadar. Si dirimu. Terus kayak apa ya? Kan ini sekarang apa namanya? Lagi corona kayak gini. Kalian sebenarnya masih sempat-sempatnya nggak sih? Maksudnya video call kayak gitu? Atau sekarang nih baru kali ini nih? Baru kali ini, cuman baru kalau kayak kontakan di WA grup mah terus. Terus suka ada aja. Ada aja omongannya. Ada aja tingkahnya. Ada lah ya obrolan. Cuma kalau video call berarti baru kali ini ya? Yes, habis itu guys. Ini kalian ada apa ya? Ada project apa lagi sih? Yang kepadat karena corona. Jadi kalian tuh udah ada planning nih, misalkan di bulan-bulan kemarin, cuman karena adanya corona jadi terhambat, itu ada nggak sih? Ada. Ada lomba kan harusnya yang di UCTV. UCTV K-pop UCTV itu. Oh iya. Yang audisi online bukan sih? Iya. Oh, tahu itu audisi online bikin video terakhir kita ya sebelum corona. Iya. Sedih. Ada rencana lagi nggak sih buat kedepannya bikin project apa gitu? Banyak gak sih? Anjay. Lisma ada aja. Pengen ada ya? Pengen ini, pengen itu. Kayak pengen perform atau pengen bikin video gitu ya? Semuanya mau. Semuanya mau banget gara-gara COVID. Parah. Jadi kalian ada ini nggak sih kayak misalkan ya tips kayak buat teman-teman di luar sana yang mau gabung ke dance cover gitu, tips and triknya apa gitu, boleh dong di-share ke sini. Harus cantik. Jangan fisiknya. Gimana terus gimana Tiana? tapi jangan sedih. Semua wanita itu terakhir cantik. Nah, bener. Mantap. Jangan. Oh ya, yang dulu foto before after outfit. Jangan berkecil hati. Kalau misalkan kalian ingin meluapkan hobi kalian gara-gara kalian melihat idol kalian, kayak misalkan kalau kalian laki-laki melihat BTS, NCT, pengen ya udah mending dance cover aja gitu, lakukan aja gitu. Yang lainnya gimana? Ya kalau mau ikutan cover dance, ikutan, jangan pantang menyerah.
harus mau latihan pokoknya. Iya, Gak akan betul. tiba-tiba ikutan terus menang, gak akan. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, percayalah. Benar. Sebuah kata mutiara. Tapi usaha mengkhianati aku. Aku hanya bisa terdiam. Terus ini ada masukan gak nih dari si Mamang K-pop? Mana sih Mamang K-pop teh? Mana? Biasanya dia suka nah. Hai guys, welcome back to Mamang K-pop. Seperti biasa. Ini Mamang K-pop nih. Aku di sini mau ngasih tips atau masukan buat anak-anak yang suka K-pop, yang suka dance cover, apapun itu yang berbau K-pop. Di sini aku memberi tips dan trik untuk yang ingin terjun ke dunia dance cover atau mengikuti lomba. Poin pertama buat teman-teman, cari orang-orang yang sehobi atau menyukai K-pop juga. Bener kan? Ya. Masa dance cover tapi mainnya sama anak metal? Kan nggak mungkin, kan? Kamu kan anak metal. Ya, tapi kan kita rumus, kan metal kecil. Kita kan, tapi aku juga suka K-pop. Aku suka K-pop dan aku suka metal. Makanya aku mencari orang-orang yang suka K-pop. Kan masa aku tiba-tiba sama anak metal, ayo kita dance cover. Nggak mungkin. Ya kan? Nggak mungkin. Berhenti aja. DC baru tanggung. Poin kedua, tentukan grup yang kalian cover. Mungkin kalian misalkan kalian ada 5 orang terus mau cover ITZY, bisa cover SHINee banyak. Jadi kalian kalau misalkan mau cover tuh harus tentuin dulu satu grup, karena biasanya itu buat lomba jarang boleh random. Boleh random, nggak boleh random ya. Cuman biasa satu idol gitu kan. Nah, yang ketiga, cari lomba dan sebelum ikut lihat dulu siapa yang jadi juri. Karena misalkan itu sekarang tuh banyak juri-juri yang juri-juri gelap. Ngerti kan? Hitam gitu. Astagfirullahaladzim. Tidak nampak jurinya. Maksud, emang mau kamu juriin K-pop sama Siska Suitomo yang tukang masak? Nggak mungkin. Anda dijuriin sama siapa ya, Ahmad Dhani, nggak mungkin kan? Ahmad Dhani kan nggak tahu K-pop. Betul. Yang berapa sih? Keempat ya? 4. Ya. Usahakan latihan di depan kaca atau studio, karena untuk melihat blocking teman-teman, karena itu dan menyadari diri sendiri. Iya, jadi kita harus di mana, pas sebelah mana. Sadar blocking. Kurangnya apa? Iya, ada kekurangan kan. Nah, yang selanjutnya adalah hafalin lirik yang kalian mau bawain, karena itu masuk penilaian teman-teman. Betul sekali. Kayak Afrida. Kamu kalau bisa nyanyi di stage ya. Mantap. Kan tiba-tiba diem gini, nggak nyanyi, wah itu nilainya minus buat dari juri. Makanya kan nyanyi, nggak ngedance, diem aja. Iya, bukan passion show ya. Ini bukan kontes teman-teman. Nah, usahakan bikin kostum, karena itu masuk penilaian juri juga. Jadi kostum kalian harus bagus, harus minimal sama. Tiba-tiba kan masa pakai jaket atau pakai baju pakai setelan main. Sama metal tuh. Metal ya nggak boleh. Yang bagus pokoknya kostum itu kalian harus sesuai dengan yang kalian cover. Oke? Soalnya kostum membantu. Niscaya kalian akan juara. Oke, teman-teman. Amin. Mantap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam metal. Waalaikumsalam. Salam metal. Salam metal kecil. Salam metal kecil.